Lintang membanting bungkusan martabak dan nasi goreng ke atas meja. Marina bengong melihat kelakuan putrinya itu. "Kenapa kamu?" tanya Marina. "Kesel dititipin sama mama, sama kakakmu," lanjut Marina. Lintang memberengut dan mengempaskan bokongnya di sofa. "Hana lagi pengen nasi goreng kaki 5 katanya, makanya mama nitip sama kamu." "Kalau kamu nggak ikhlas, harusnya ngomong," kata Marina. "Bukan begitu, Ma. Aku bukan kesel sama mama," jawab Lintang dengan wajah ditekuk. "Kenapa? Si Jordi itu yang bikin kamu kesel?" Sela Hana yang baru keluar dari kamarnya. Lintang mendelik kesal. Tanpa jawaban pun Hana sepertinya bisa menebak apa yang terjadi. "Apa kakak bilang, si Jordi itu bukan laki-laki baik? Sekarang kamu lihat sendiri, kan?" Cecar Hana sengaja agar orang tuanya juga mendengar. Marina terdiam. Dia memang akui jika dirinya menyukai Jordi saat pertama kali bertemu. Anaknya terlihat baik dan sopan. "Mbak Lintang, maaf, ada tamu," sela Art mereka. Lintang langsung menoleh. Dia curiga jika tamu yang dimaksud adalah Jordi. "Siapa, Bi? Laki-laki atau perempuan?" tanya Lintang. "Kalau laki-laki, bilang aja aku lagi sibuk, nggak bisa nerima tamu," ucapnya ketus. Bukan, Mbak. Ini mah ibu-ibu tua, katanya udah lama nggak ketemu sama Mbak Lintang," ucap wanita tambun itu. Lintang mengerutkan keningnya sambil mengira-ngira itu siapa. "Siapa, sih?" tanyanya walaupun akhirnya bangkit juga. "Kurang tahu juga, Mbak. Katanya ada sesuatu yang penting yang mau dikasihin ke Mbak Lintang," jawab sang Art. Daripada penasaran Lintang kemudian melangkah ke depan rumah. Tidak ada siapa-siapa di sana. "Bi, kok nggak ada? Di mana orangnya?" tanya Lintang celinggak-celinguk. "Oh, tadi, sih, nunggu di luar, Mbak. Saya suruh masuk," katanya malu, jawab sang Art. Lintang kemudian keluar dari halaman, berdiri di pinggir jalan sambil melihat sekeliling. "Lintang," panggil Jordi yang keluar dari balik pohon palem yang berjejer sepanjang jalan komplek. Mobilnya sengaja dia parkir agak jauh agar Lintang tidak melihatnya. Lintang langsung menoleh dan hendak masuk kembali kalau saja Jordi tidak menahannya. "Kita perlu bicara," ujar Jordi yang menahan tangan Lintang agar tak pergi. "Lepas," balas Lintang menepis tangan kekar yang menahannya. "Aku nggak akan lepasin kalau kamu nggak dengerin aku," ucap Jordi. Lintang mendengkus kesal dan berbalik menghadap lelaki berkemeja biru muda itu. "Apa yang perlu dijelasin?" "Semua jelas. Kamu suka sama Ratih, kan? Dia memang terlihat jauh lebih cantik sekarang. Pantas kalau banyak laki-laki yang terpikat," jawab Lintang menatapnya lang. "Please, Lin. Jangan kekanakan begitu. Aku hanya kasihan lihat dia jalan kaki. Aku cuma nawarin dia tumpangan. Nggak jauh, cuma sampai perempatan," terang Jordi berusaha menjelaskan. "Iya, nggak apa-apa. Silakan saja," sahut Lintang sambil membuang muka. Jordi mengulum senyum. Entah kenapa dia justru suka melihat Lintang yang tengah terbakar cemburu. "Kamu cemburu?" tanya Jordi dengan seringaian. "Apaan?" Lintang mendelik lagi. Tangannya dia tarik sekuat tenaga. Namun, Jordi tetap tidak mau melepaskan. "Kamu makin cantik kalau lagi marah," bisiknya mendekatkan bibirnya ke telinga Lintang. Wanita itu melengos. Hatinya kebat-kebit dengan wajah yang memerah. "Aku nggak butuh rayuan gombal. Udah sana pergi," usirnya dengan delikan tajam. "Ayolah, Lintang. Jangan kayak anak kecil. Aku nggak enak juga sama Ratih. Dia itu teman kamu," kata Jordi. "Kamu tahu. Aku tawari dia tumpangan waktu di parkiran. Dia menolak. Lalu, tiba-tiba saja dia ada bersama kamu dan kamu belikan dia banyak makanan." "Wow, lengkap sekali," sindir Lintang. "Sayang, dengar.
Pinta Jordi menarik pinggang wanitanya agar mereka tak berjarak. Awalnya Ratih juga menolak. Tapi, aku paksa dia karena kasihan. Anak dia nunggu di rumah. Mungkin kelaparan. Anak sekecil itu, sendirian tanpa makanan. Coba kamu bayangkan, cecar Jordi dengan tatapan memelas. Rasa cemburu di hati Lintang masih membara. Dia hanya diam dan membuang muka. Kamu ini, kayak sama siapa aja. Ratih itu sahabat kamu. Temen aku juga. Kita tahu gimana kondisi dia. Ratih dan anaknya butuh bantuan kita, lanjut Jordi. Ayo sini. Aku bakal buktiin sama kamu, Kak Hana juga keluarga kamu, kalau aku ini serius. Aku nggak main-main. Aku sama sekali nggak ada niat mainin kamu. Apalagi sampai selingkuh sama Ratih, kata Jordi kali ini menarik lengan Lintang menuju ke dalam. Lintang hanya bisa pasrah saat diseret oleh kekasihnya itu. Pintu depan masih terbuka lebar. Jordi menuntun Lintang hingga ke dalam. Assalamualaikum, ucap Jordi saat sudah berada di ruang tamu yang menyambung dengan ruang keluarga, hanya dibatasi oleh sekat kayu bercat putih yang dihiasi pot-pot dengan bunga kecil. Waalaikumsalam, jawab Marina juga Hana dengan suara pelan. Hana melebarkan matanya saat melihat siapa tamu yang masuk. Jordi, ucap Marina pelan. Ibu, maaf jika kedatangan saya agak sedikit mengganggu, ucap Jordi sembari melirik pada Hana. Saya berniat mengatakan niat baik saya pada Lintang. Saya serius ingin melamar Lintang menjadi istri saya. Kami sudah memesan gaun pengantin juga cincin. Karena itu, saya mengharapkan restu dari ibu juga Kak Hana, lanjut Jordi. Marina tampak semringah saat mendengar ucapan Jordi. Namun, berbeda dengan Hana yang terlihat menahan air mata. Dia bahkan membuang muka sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan itu. Jordi menahan rasa kecewanya atas sikap Hana yang tidak berubah. Namun, dia masih bisa bahagia dengan sambutan yang diberikan oleh Marina. Wanita itu bahkan meminta Jordi agar duduk dan menyuruh pembantunya membuatkan minuman. Lintang yang sedari tadi menahan marah juga kecewa akhirnya luluh juga. Dia bisa melihat kesungguhan Jordi. Dan semua kata-kata yang keluar dari mulut lelaki itu bisa dia mengerti. Ada sedikit rasa bersalah yang menyelinap ke dalam hatinya pada Ratih. Dia sudah curiga pada sahabat yang dia tahu bagaimana sifatnya. Ratih tidak mungkin menikamnya dari belakang. Terima kasih banyak, Bu, ucap Jordi pada Marina juga pada Bi Yuyun, salah satu art yang bekerja di rumah itu. Bi, tadi tamunya udah nggak ada. Kalau datang lagi suruh masuk aja, ucap Lintang. Yuyun malah senyum-senyum sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Itu aku, sahut Jordi. Aku yang nyuruh Bibi biar kamu mau keluar, lanjutnya. Jadi, kalian sekongkol. Lintang melotot pada Jordi juga pembantunya. Yuyun tampak ketakutan. Abis, kalau nggak gitu, kamu nggak bakalan mau dengerin aku. Aku udah kehabisan ide, bisik Jordi karena merasa tidak enak dengan Marina. Ayo diminum, nak Jordi, pinta Marina yang tahu jika Jordi baru pulang kerja. Wanita parubaya itu tampak begitu ramah. Iya, Bu, terima kasih banyak, jawab Jordi sembari mengambil cangkir berisi teh panas. Saya sekalian saja ya, Bu. Mau menyampaikan niat baik saya pada Lintang. Saya akan melamar Lintang secara resmi jika sudah mendapat restu dari ibu juga bapak. Kapanpun itu, saya akan menyetujuinya, ucap Jordi lantang. Mendengar itu, Marina semakin semringah. Dia bisa menilai jika Jordi bukan orang sembarangan. Cocok jika nanti bersanding dengan Lintang. Semua itu tergantung pada Lintang sendiri, karena dia yang akan menjalani. Ibu sama bapak, juga Hana hanya bisa mendoakan yang terbaik, sahut Marina. Jordi serasa mendapat angin segar saat mendengar jawaban dari calon ibu mertuanya. Restu orang tua adalah hal yang paling berharga untuk sepasang anak muda yang saling mencinta.
Terima kasih banyak, Bu. Saya berjanji akan menjaga Lintang dengan seluruh jiwa raga. Sampaikan pada Bapak tentang niat baik saya ini, ucap Jordi dengan penuh semangat. Akan saya sampaikan. Tapi, Ibu yakin jika Bapak juga pasti setuju dengan rencana baik kalian. Apalagi kalian sudah memesan baju pengantin segala. Lanjutkanlah rencana kalian, jawab Marina. Jordi tersenyum semringah, lalu berpamitan. Lintang yang masih sedikit kesal mau tak mau mengantar juga keluar. Kok, masih cemberut? Goda Jordi saat sudah berada di depan gerbang. Lintang tak menjawab. Dia malah memalingkan mukanya. Lintang, kamu masih cemburu sama Ratih? Tanya Jordi dengan wajah menggoda. Siapa bilang aku cemburu? Pekik Lintang yang justru semakin menunjukkan rasa kesalnya. Iya, maaf. Gak akan sekali-kali lagi, deh. Aku janji. Mau lihat siapapun di jalan, aku nggak akan ajak tanpa seizin dari ibu negara, ujar Jordi dengan nada bercanda. Lintang langsung melotot dengan wajah memerah. Apaan, sih? Ucapnya dan tangannya mencubit pinggang Jordi. Apa perlu kita ke rumah Ratih sekarang biar kamu tenang? Tawar Jordi. Nggak usah. Aku sama sekali nggak nuduh kalian selingkuh. Aku cuma lagi capek aja, tolak Lintang. Nggak nuduh, tapi sikap kamu menunjukkan seperti itu. Aku bersumpah nggak ada sedikit pun niat berselingkuh. Jangankan sama temen kamu, bahkan yang lain pun aku nggak kepikiran, jelas Jordi. Sini, ucap Jordi dan menarik tubuh Lintang ke dalam dekapannya. Dia menghidu wangi rambut dan merasakan debaran jantung yang sama. Apa kamu masih belum percaya setelah apa yang kulakukan? Desah Jordi. Aku bahkan tidak pernah tertarik pada wanita selain kamu, lanjutnya. Lintang terdiam merasakan hangatnya dekapan lelaki yang mulai mengusik hatinya. Rasa yang berbeda yang pernah dia rasakan pada sang mantan suami. Lintang juga bisa melihat keseriusan Jordi padanya, tapi kejadian tadi mengusik rasa cemburunya. Wilayah teritorinya seolah ada yang mengancam. Mungkin efek dari pengkhianatan yang pernah dia rasakan sebelumnya bersama Raffi. Rasa trauma itu masih menggakar dalam. Maaf kalau ada perbuatanku yang tak sengaja membuatmu terluka. Aku benar-benar terlalu naif sampai-sampai berpikiran kalau kamu tidak mungkin cemburu pada Ratih. Maaf, ucapnya lirih. Lintang terlihat malu-malu. Entah kenapa dia juga tidak mengerti, kenapa harus semarah itu pada Jordi. Kamu jangan bilang apa-apa sama Ratih, ya, ancam Lintang yang sudah kadung malu. Jordi terkekeh. Malah ketawa. Awas kalau bilang-bilang sama Ratih, ancamnya dengan mata melotot. Jordi tertawa kecil. Iya, enggak, sahutnya dan kembali menarik Lintang ke dalam pelukannya. Pelan, dia kecup puncak kepala Lintang dengan penuh perasaan. Kemesraan mereka buyar saat terdengar suara klakson. Keduanya tampak kaget dan menoleh ke sumber suara. Papa, ucap Lintang malu-malu. Wajahnya memerah karena tangis juga malu karena kepergok sedang dipeluk. Kenapa nggak diajak ke dalam, Lintang? Tanya Wahyu dari balik kemudi. Mobilnya akan memasuki pintu gerbang. Tidak usah, Om. Saya baru pamit mau pulang, jawab Jordi. Oh, begitu. Baiklah, kata Wahyu. Wahyu melambaikan tangan pada Jordi lalu melajukan kembali mobilnya menuju garasi. Aku pulang dulu, ya. Nggak enak sama papamu, pamit Jordi. Lintang mengangguk. Nggak usah banyak pikiran. Aku nggak mungkin ngelirik perempuan lain, katanya kembali meyakinkan. Lintang kembali mengangguk. Sana masuk, udah malam, titah Jordi. Iya. Mobil kamu di mana? Tanya Lintang celingukan. Di sana, tunjuk Jordi ke belokan. Sengaja, biar aku nggak lihat, ya, Lintang mendengkus. Jordi terkekeh. Oh iya, aku sampai lupa. Tolong panggilkan bibi yang tadi. Aku janji ngasih hadiah karena sudah membantuku, kata Jordi. Kalian, ya. Geram Lintang melotot.
Jordi malah tertawa cengengesan. Marina mengungkapkan semua yang Jordi katakan padanya. Tentang niat baiknya untuk melamar Lintang, juga permintaannya untuk menyampaikan pada Wahyu. Wahyu manggut-manggut. Kalau memang dia serius pada Lintang dan ingin menikahinya, aku harus bicara dulu padanya. Lintang harus memakai wali hakim, sama seperti ketika dia menikah dengan Raffi. Aku harus mengatakan ini pada Jordi dan merahasiakan hal ini dari Lintang, ucap Wahyu lalu mengembus napas panjang. Kamu masih akan merahasiakan ini, Pak? Apa tidak sebaiknya Lintang tahu, jika dia itu bukan anak kita? Aku yakin, jika kita mengatakannya dengan perlahan, Lintang pasti bisa menerimanya. Selain itu, agar dia bisa mengerti kenapa Hana begitu peduli padanya, tukas Marina. Wahyu menghela napas panjang dan menerawang jauh. Aku tidak tega membuat dia kecewa, Ma. Lebih baik berjalan seperti apa adanya saja. Lintang tidak perlu tahu dia anak siapa, kata Wahyu. Marina hanya bisa menerima keputusan suaminya, karena sebenarnya dia juga tidak tega jika harus mengatakan yang sebenarnya kepada Lintang. Jordi begitu semangat saat mendapat telepon dari Wahyu untuk bertemu dan membicarakan tentang pernikahannya. Tak ada yang lebih membahagiakannya saat ini selain akan mendapat restu dan izin untuk memiliki Lintang selamanya. Mau kemana, Jor? Kok, kayak yang semangat gitu? Tanya Danu yang juga akan berangkat bermain golf. Mau ketemu calon mertua, Pak. Doain, biar lancar. Biar aku bisa secepatnya ngasih papa cucu, ujar Jordi penuh percaya diri. Loh, kamu udah punya calon rupanya. Kok, nggak bilang-bilang sama papa? Danu memasang wajah yang pura-pura kecewa. Masih rahasia, Pak. Kalau sudah fix, aku pasti bilang semuanya sama papa. Oke. Jordi menjentikan ibu jarinya. Danu tertawa kecil melihat kelakuan sang putra kesayangan. Papa doakan semoga usaha kamu lancar. Papa yakin pilihanmu adalah wanita terbaik, sahut Danu dan memeluk sang putra dan menepuk punggungnya pelan. Terima kasih, Pak. Aku berangkat dulu, ya. Assalamualaikum, ucap Jordi tegas dan melangkah penuh semangat. Jordi menelepon Lintang dan memberitahu untuk menunggunya di mall yang biasa mereka kencan saat akhir pekan. Tunggu aku di kafe biasa jam 4. Aku akan memberikan kabar baik tentang pernikahan kita, ucap Jordi dengan jiwa yang bergelora. Lintang pun mengiyakan. Dia sudah bisa menduga jika Jordi pasti sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Wahyu yang duduk tegap, lalu manggut saat melihat kedatangan Jordi. Selamat siang, Om, Pak, ucap Jordi gugup. Wahyu tersenyum. Panggil papa saja. Kita, kan sebentar lagi jadi keluarga, sahut Wahyu. Jordi tampak semringah mendengarnya. Baiklah, Pak, kata Jordi. Mereka duduk berhadapan. Jordi menunggu apa yang akan dikatakan oleh Wahyu. Nak Jordi, mungkin apa yang akan papa katakan ini agak sedikit membuka aib. Tapi, harus papa katakan, karena ini sangat penting menyangkut sahnya sebuah pernikahan, kata Wahyu tampak berat untuk berucap. Jordi masih diam mendengarkan. Sebenarnya, Lintang bukan anak kandung papa sama mama. Dia adalah anaknya Hana, tanpa seorang ayah, lanjut Wahyu. Jordi terpaku sesaat. Dia kembali teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu saat Hana menyelamatkan Lintang dari nafsu bejatnya. Ternyata apa yang didengarnya itu benar saat Hana mengatakan jika Lintang adalah anaknya. Nak Jordi, panggil Wahyu karena pemuda di depannya tampak diam tak berkutik. Apa Nak Jordi masih akan melanjutkan pernikahan ini, setelah tahu jika Lintang hanya seorang anak haram? Wahyu memasang wajah sedih. Jordi menggeleng. Saya akan terima Lintang apapun keadaannya. Saya mencintai dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bukan salah dia jika terlahir tanpa seorang ayah, jawabnya yakin. Wahyu menghela napas lega. Ternyata dugaannya benar,
jika Jordi adalah pemuda yang tulus. Satu lagi, tolong rahasiakan ini dari Lintang. Dia tidak pernah tahu tentang masa lalunya. Papa tidak ingin membuatnya kecewa. Apa kamu sanggup? Pungkas Wahyu. Jordi mengangguk cepat. Kini dia tahu kenapa keluarga ini merahasiakan tentang masa lalu Lintang. Dia juga mengerti dengan sikap Hana yang begitu melindungi putri kandungnya. Jordi mengerti jika Hana masih menyimpan dendam padanya karena telah melecehkan Lintang di masa lalu. Saat akad nikah, Lintang tidak akan dihadirkan di depan penghulu, agar dia tidak tahu siapa wali dia sebenarnya. Setelah akad selesai, baru kalian bisa bertemu. Paham? Tanya Wahyu lagi. Jordi kembali mengangguk cepat. Baiklah. Jika kamu sudah mengerti dengan semua ini, Papa izinkan kamu menikah dengan Lintang. Kapanpun kamu siap, pungkas Wahyu. Saya siap menikahi Lintang secepatnya, Pak. Terima kasih banyak, balas Jordi dengan wajah yang berbinar. Wahyu mengangguk. Dia kemudian pamit dan meninggalkan Jordi yang masih duduk sambil tersenyum bahagia. Impiannya memiliki Lintang akan segera terlaksana. Jordi melirik pada jam yang melingkar di tangannya. Waktunya lebih dari cukup untuk menuju mall di mana Lintang pasti akan menunggunya. Jalanan yang macet sayangnya sulit ditebak dan Jordi tidak ingin membuat Lintang sampai menunggunya. Dia gegas bangkit dan menaruh beberapa lembar uang berwarna biru sebelum pergi. Dia meminta pelayan untuk membayarkan bilnya. Uang yang lebih dari cukup untuk membayar 2 cangkir kopi. Langkahnya cepat penuh semangat. Dia yakin jika Lintang akan ikut bahagia mendengar jika Wahyu sudah memberikan lampu hijau untuk pernikahan mereka. Jordi, tunggu. Sebuah suara menghentikan langkah lelaki itu. Senyum dia sunggingkan saat melihat siapa yang memanggilnya. Kak Hana. Sapa Jordi dengan sopan. Kamu sekarang sudah tahu siapa Lintang yang sebenarnya, ucap Hana menggantung. Jordi mengangguk. Apapun keadaannya, aku akan tetap mencintai Lintang apa adanya, Kak, jawab Jordi begitu yakin. Apa kamu tidak ingin tahu siapa sebenarnya ayah kandung Lintang? Tanya Hana lagi dengan sorot mata tajam. Jordi bengong. Dia tidak mengerti arah maksud perkataan Hana. Apakah aku boleh tahu? Tanya lelaki itu penuh harap. Tentu saja, jawab Hana tegas. Ayah kandung Lintang adalah Danu. Ayahmu, lanjut Hana. Prak. Ponsel di tangan Jordi terlepas dan jatuh menghujam lantai. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.